Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Alexander SIPMSI, dalam mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan. Pada minggu ini, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan membahas materi kedua, yaitu materi rational choice dalam pengambilan keputusan. Kalau pada minggu yang lalu kita membahas tentang bounded rationality, pada materi yang kedua ini kita akan membahas bagaimana teori rational choice itu mempengaruhi teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Saudara-saudari mahasiswa peserta kuliah teknik pengambilan keputusan, rational choice atau pilihan rasional adalah teori yang berkembang menjadi paradigma. Ini berasal dari pemikiran ekonomi pada awalnya, terutama pemikiran yang dipelopori oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Asumsi yang mendasar dari teori ini adalah tiap orang pada dasarnya bertindak mengejar kepentingan dirinya sendiri. Melalui mekanisme invincible hand, mereka memproduksi sekumpulan barang jasa yang dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Nah, dalam administrasi publik, teori pilihan rasional ini menjadi cukup populer dan pertama dipelopori oleh Anthony Downs pada tahun 1957 dengan bukunya The Economic Theory of Democracy. Kemudian Buchanan dan Tullock dalam bukunya yang terkenal dengan Calculus of Consent tahun 1962. Saudara-saudari peserta mata kuliah pengambilan keputusan, teori rational choice ini memiliki beberapa asumsi. Asumsi pertama dari teori ini adalah kepentingan diri mendorong pengambilan keputusan, dan tindakan ini merupakan bentuk umum dari pengejaran kepentingan diri atau memaksimalisasi kepentingan diri. Jadi pengambilan keputusan ini baik dari sisi publik ini sama seperti privat, sama seperti membeli mobil, sama seperti pemilihan umum atau menyusun anggaran publik. Semua dalam persepsi teori ini berasal dari dorongan kepentingan, maksimalisasi kepentingan diri sendiri. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua dari teori ini adalah katanya rata-rata individu adalah orang yang memaksimalisasi kemanfaatan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, dengan demikian mereka ini memiliki pilihan-pilihan, dan mereka dalam melakukan sesuatu ini memiliki tujuan-tujuan, sehingga mereka melakukan penjenjangan, melakukan suatu sistem hierarki, ranking. Di samping itu, ketika mereka berada pada pilihan, mereka memilih keuntungan yang maksimal dan pasti memilih biaya yang paling minim. Jadi, ini asumsi yang kedua dari rational theory. Asumsi yang ketiga dari teori rational choice adalah katanya hanya individu-individu atau pribadi dan bukan kumpulan orang yang sebenarnya mengambil keputusan. Jadi, walaupun itu keputusan kolektif, itu pada hakikatnya merupakan kumpulan dari kepentingan-kepentingan yang sama, pilihan yang sama dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi, kelompok atau grup masyarakat itu tidak punya barang pilihan sendiri. Jadi, bukan pilihan kolektif, yang ada adalah pilihan agregatif. Saudara-saudari peserta mata kuliah pengambilan keputusan, teori ini kemudian sangat aplikatif dalam proses pengambilan keputusan dan manajemen publik. Esensi atau substansi dari teori ini, pertama katanya birokrat rasional, ini yang pertama, birokrat rasional itu cenderung memaksimalisasi kepentingan dirinya. Dengan demikian,
apa yang dilakukan oleh birokrat individual? Yaitu mereka cenderung mendistorsi informasi yang sesuai dan mengutamakan yang sesuai itu untuk kepentingannya. Jadi mereka akan cenderung mengangkat informasi yang sebenarnya sesuai dengan kepentingan mereka. Yang kedua, individual birokrat cenderung mendukung kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Yang ketiga, reaksi individual atau birokrat terhadap perintah atasan itu tergantung juga dari seberapa besar perintah tersebut dapat mengakomodasi kepentingannya. Sehingga menurut Anthony Downs, birokrat itu memiliki karakteristik dalam pengambilan keputusan atau pekerjaannya paling tidak ada 5 kategori. Pertama, ada tipe climber, itu birokrat yang memaksimalisasi karir, penghasilan, dan reputasi. Yang kedua, conserver, birokrat yang memaksimalisasi kenyamanan dan keamanan. Zealots, birokrat pengejar atau pendukung kebijakan dan bersifat tertutup. Advocate, birokrat yang mengejar kebijakan tapi lebih terbuka terhadap teman dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kategori terakhir yaitu statesmen. Statesmen ini birokrat yang menjunjung kepentingan publik. Saudara-saudari peserta mata kuliah pengambilan keputusan, teori ini kemudian sangat berkembang menjadi teori yang sangat dihargai orang karena fungsi prediksinya yang berbeda dengan teori-teori lain. Jadi ketika teori lain bersifat deskriptif, eksplanatif, teori ini dapat bersifat prediktif. Ada aplikasi lain dalam pengambilan dan keputusan manajemen publik, yaitu keyakinan dan birokrat irasional. Jadi katanya birokrat ini mungkin memaksimalisasi kepentingan, tapi manajer ini dapat membatasi dan menyesuaikan kepentingannya dalam kepentingan organisasi. Solusi terbaik adalah aturan yang lebih ketat, struktur yang lebih ketat, atau jenjang hierarki yang lebih tinggi, sehingga maksimalisasi kepentingan yang dilakukan oleh birokrat itu dapat dibatasi oleh tata aturan, mekanisme, dan jenjang kontrol oleh organisasi. Nah, selanjutnya ada substansi ketiga atau elemen ketiga dari teori ini adalah tidak hanya birokrat yang memaksimalisasi kepentingan, warga negara juga memaksimalisasi kepentingan. Nah, warga negara itu mengkonsumsi pelayanan seperti mereka melakukan konsumsi terhadap mobil, terhadap makanan, bahkan terhadap soft drink. Beberapa jasa dan barang publik itu kadang-kadang berada pada garis abu-abu, apakah milik publik atau milik private. Nah, ini seperti pendidikan contohnya, air bersih dan lain-lain. Sehingga lahirlah apa yang kemudian disebut hipotesis Tybalt. Hipotesis Tybalt ini menyatakan pertama, pasar yang kompetitif untuk layanan publik itu sebenarnya dapat diciptakan jika warga negaranya dapat bergerak antar batas wilayah untuk berbelanja barang dan jasa publik. Dan jika itu terjadi, maka tekanan persaingan akan mempengaruhi produsen, sehingga pemerintah lokal dan produsen itu akan memberikan respon. Sehingga juga pemisahan pemerintahan ini meningkatkan peluang kompetisi. Kompetisi akan menghasilkan efisiensi, daya tanggap, yang kedua komponen tersebut itu akan pada akhirnya mengurangi pembiayaan, sehingga jasa dan pelayanan publik akan lebih murah, akan lebih efisien, dan insya Allah akan lebih efektif. Baik saudara-saudari peserta mata kuliah saya, mata kuliah teknik pengambilan keputusan, teori ini berkembang menjadi sumbangan yang sangat besar terhadap pengambilan keputusan. Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita lihat, kita cermati bersama, bahwa rational choice ini berguna dalam pengambilan keputusan. Pertama, rasionalitas pengambilan keputusan ini berkembang
Menurut Ostrom, Gardner, dan Walker tahun 94, rasionalitas pengambilan keputusan harus didasarkan komunikasi, demokrasi, dan kerjasama, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan atau dilema sosial. Jadi ini sumbangan pertama dalam pengambilan keputusan publik. Yang kedua, perilaku pengambilan keputusan merupakan perilaku yang rasional, yang didasarkan pada pilihan, kepentingan, dan tujuan untuk memaksimalisasi kepentingan sendiri. Akhirnya, kedua hal tersebut melahirkan aplikasi teori rational choice yang bersifat predictional. Sehingga pengambilan keputusan ini dapat diprediksi hasilnya. Paling tidak, ini dapat dicermati sebagai suatu ramalan-ramalan dari hasil yang ingin dicapaikan jika tercapai asumsi-asumsi tertentu. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek pengambilan keputusan, analisis pengambilan keputusan seperti pada analisis biaya manfaat, analisis sistem dinamik, operation research, dan lain-lain. Mereka merupakan sumbangsih rational choice terhadap rasionalitas pengambilan keputusan. Baik, saudara-saudari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Al-Azhar, mungkin ini dulu yang dapat saya berikan pada kesempatan kedua ini. Insya Allah pada lain waktu kita akan bertemu lagi, dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan beraktivitas dari kediaman masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.